Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman yang berbahagia. Salam sehat selalu. Mudah-mudahan kalian dalam kondisi sehat walafiat. Alhamdulillah kita bisa bertemu walaupun dalam kondisi kita daring pembelajarannya. Untuk pertemuan kita yang kedua ini kita akan membahas tentang materi-materi yang akan kita pelajari pada semester ini dan semester depan. Nanti kita akan bahas sedikit tentang pembahasan semester pertama untuk pokok bahasan yang pertama. Ini nanti kita akan pelajari. Saya akan brainstorming untuk menyampaikan materi-materi yang akan kita pelajari pada semester ini. Akan saya share screen ya. Oke, langsung aja. Pada pembelajaran kita tentang materi Sejindu. Sejindu itu singkatan dari Sejarah Indonesia untuk kelas 11 pada semester ini dan semester 2 nanti akan kita sampaikan. Tapi untuk semester ini nanti ada beberapa pokok bahasan yang akan kita kaji. Nah, kalian akan bersama dengan Pak Ramadan. Saya akan menemani kalian belajar sejarah Indonesia. Oh ya, sejarah Indonesia itu adalah mungkin sudah dijelaskan pada Bapak Ibu guru yang mengajar kemarin. Sejarah Indonesia ini berbeda dengan sejarah. Sejarah Indonesia itu adalah mapel wajib, mapel wajib yang itu dipelajari oleh kalian yang program MIPA, juga kalian yang ada di IPS. Kalau IPS berarti ada dua mapel untuk sejarah. Yang pertama mapel sejarah Indonesia ini, yang kedua adalah mapel sejarah, yang itu biasanya dalam kurung peminatan. Nah, ini adalah bedanya. Kita lanjutkan pada tahun ini kalian belajar 4 pokok bahasan ya, 4 pokok bahasan. Yang pertama pokok bahasan yang pertama, pokok bahasan kedua, 3 dan 4. Nanti kita akan bagi di dalam pokok bahasan ini pada semester 1 maupun semester genap, semester ganjil maupun semester genap. Nah, kita lihat pada bagian-bagiannya dari pokok bahasan ini. Itu pertama tentang kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Apa ya kolonialisme, imperialisme itu? Nanti kita akan kaji lebih mendalam. Yang di sini nanti ada sub pokok bahasan, 3 sub pokok bahasan. Yang pertama adalah proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang kedua tentang masa kekuasaan VOC. VOC itu jangan membacanya dengan Fox. Fox itu berarti nama permen. Saya pernah ada siswa saya membaca masa kekuasaan Fox. Salah ya, yang benar adalah VOC, dibaca VOC bukan Fox. Kayak seperti Divide et Impera itu yang bacanya Divide et Impera, bukan Divide Empire, bukan. Itu bukan bahasa Inggris. Kemudian yang ketiga adalah perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Nah, ini nanti kan kita lebih detail pembahasannya di pokok bahasan yang pertama. Oke, kita kembali. Ini sub pokok bahasan. Sedangkan sub pokok bahasan yang kedua, kita akan membahas tentang strategi perlawanan bangsa Indonesia dalam menghadapi penjajahan hingga abad ke-20. Jadi setelah mereka datang, kemudian mereka melakukan hegemoni, satu dengan yang lain ingin berebut kekuasaan, akhirnya kemudian ada di salah satu kekuasaan itu, sampai akhirnya tahun sampai 1945 menang berkecokol di sini, sampai
49 ya, 49 itu kemudian menyatakan untuk kemudian setelah kedaulatan setelah de jure itu menyatakan Indonesia mempunyai kedaulatan. Di perlawanan akan kita bahas pada pokok bahasan ini. Jadi pokok bahasan ini membahas tentang bagaimana perlawanan terhadap Portugis dan VOC, rakyat yang kemudian tidak mau dijajah oleh Portugis maupun VOC. Kemudian perlawanan khusus untuk pemerintahan kolonial Belanda. Jadi VOC itu sebenarnya berbeda dengan pemerintah. Jadi kalau pemerintah itu berbeda dengan VOC, VOC itu kongsi dagang. Swasta, tapi bisa dikatakan swasta. Kalau kemudian pemerintahan Belanda, kolonial Belanda itu menguasai, itu adalah kelanjutan dari itu. Kemudian perlawanan-perlawanan rakyat, baik di Aceh, Maluku, Mataram, Banten, Makassar, Riau, Tionghoa. Jadi kalau kalian melihat Aceh itu berarti saat ini masih ada. Maluku berarti kata-kata Maluku ada. Mataram ini yang kemudian menjadi pertanyaan. Mataram ini di mana? Yang nanti kan kita bahas di pokok bahasan yang kedua nanti. Kemudian Banten, mana itu Banten? Banten itu kerajaan. Kemudian ini sudah pernah kita pelajari ya pada semester 2 di kelas 10 kemarin. Dan Makassar, ya, ini perlawanan. Kemudian sub pokok bahasan di sini subnya adalah perang Tondano, ada perlawanan Patimura, perang Patri, perang Pangeran Diponorogo, Pangeran Diponegoro, perang Puputan, kemudian perang Banjar, perang Aceh, dan perang Batak. Ini akan kita pelajari pada pokok bahasan yang kedua. Oke, ini pada pokok bahasan yang kedua, sedangkan selanjutnya pada bab yang ketiga atau pokok bahasan yang ketiga adalah dampak yang ada yang muncul dari kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Apa yang kita pelajari di situ? Yang pertama, dampak imperialisme dan kolonialisme di bidang politik dan pemerintahan, dampak kolonialisme imperialisme di bidang ekonomi, kemudian dampak imperialisme di bidang sosial budaya dan pendidikan. Ini nanti akan lebih rinci akan kita bahas pada pokok bahasan yang kedua. Oke, anak-anak sekalian, itu yang kedua, yang ketiga. Sedangkan yang keempat kita akan mempelajari bagaimana awal dari menuju kemerdekaan, awal menuju persatuan, diawali dari Sumpah Pemuda, para pemuda bersatu, yang kemudian dilanjutkan dengan peneguhan jiwa kebangsaan. Yang itu nanti akan kita pelajari latar belakang munculnya Sumpah Pemuda, yaitu diawali dari politik etis dan perbaikan pendidikan pemuda oleh Belanda pada waktu itu. Kemudian media massa sebagai benih semangat kebangsaan atau enggak kebangkitan nasional, itu latar belakang munculnya Sumpah Pemuda. Apa itu Sumpah Pemuda? Ikrar persatuan dan kesatuan. Itu pada sub pokok bahasan yang kedua nanti di bab yang keempat. Apa itu eksistensi organisasi pemuda? Apa kesadaran persatuan dalam Kongres Pemuda 1, Kongres Pemuda 2, kemudian muncullah Sumpah Pemuda dan makna yang muncul, makna penting yang muncul dari adanya Sumpah Pemuda itu, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam Sumpah Pemuda itu. Yang terakhir adalah peneguhan jiwa kebangsaan, yaitu politik dan dinamika perjuangan pemuda. Nanti ada Kongres Keperempuan, kemudian juga ada Volstrat atau Forum Aspirasi Politik. Nah, itu yang akan kita pelajari pada tahun ini. Nah, anak sekalian, kita saat ini masuk ke pertemuan pertama. Sudah bisa dipahami ya, maaf kalau cepat, jadi ada 4 pokok bahasan yang tadi sudah kita rinci, beberapa sub pokok bahasan yang ada di dalamnya. Nah, sekarang kita akan masuk di pokok bahasan yang pertama, yaitu kolonialisme dan imperialisme di Indonesia. Nah, kita awali dari pertama, sub pokok pertama, yaitu proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Bagaimana proses
mereka masuk ke Indonesia, kita awali dari pembahasan motivasi kedatangan bangsa-bangsa di Eropa. Tentu kalian sudah pernah membahas tentang apa itu sebenarnya motivasi-motivasi mereka. Ya, pertama adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi tidak bisa dipungkiri setelah Eropa itu masuk ke masa yang disebut dengan masa kegelapan, itu sekarang menuju ke masa terang benderang, di mana pada masa itu mulailah mereka melakukan penelitian-penelitian, mereka melakukan perkembangan pengetahuan, sehingga banyak ditemukan satu teori-teori yang pada saat itu masih tabu. Teori-teori itu masih tabu. Dan makanya kan kemudian di Eropa itu disebut dengan masa kegelapan itu. Nah, itulah kemudian yang menjadikan dasar mengapa kemudian di Eropa mengalami perkembangan. Jadi mulai ditemukan mesin-mesin yang itu sebenarnya bersifat kolektif, yang tadinya dilakukan dengan cara manual, kemudian berkembang menjadi dilakukan oleh mesin. Tentu di sejarah peminatan lebih detail akan dibahas tentang itu ya. Kemudian yang kedua, kenapa mereka datang ke Indonesia itu adalah karena jatuhnya kota Konstantinopel oleh Turki Utsmani. Jadi kekuatan Turki Utsmani pada waktu itu adalah kekuatan kekhilafahan yang disebut dengan kekhilafahan Turki, itu kemudian bisa menjatuhkan Konstantinopel Eropa, Romawi Timur, yang itu merupakan benteng yang lama sekali tidak jatuh, tidak masih kuat, tidak bisa dijatuhkan, tapi ternyata kemudian bisa dikuasai oleh Turki Utsmani. Akhirnya suplai yang disebut dengan suplai rempah-rempah dari wilayah timur, termasuk India, termasuk Indonesia, Nusantara pada waktu itu akhirnya ketika Konstantinopel itu jatuh ke Turki Utsmani, mereka tidak bisa mendapatkan lagi, kecuali mereka harus mencari sendiri yaitu rempah-rempah yang mereka sangat butuhkan. Nah, akhirnya kemudian mereka termotivasi untuk mencari sumbernya langsung, ya, rempah-rempah itu. Dan yang terakhir, kenapa mereka datang ke wilayah Indonesia, itu adalah karena semboyan gold, glory, dan gospel. Gold itu artinya emas, glory itu adalah kekuasaan, kemudian gospel adalah penyebaran agama, terutama agama Nasrani. Jadi Kristen di Indonesia itu ya karena bangsa-bangsa Eropa yang mereka mempunyai misi untuk gospel, yaitu menyebarkan agama. Jadi mereka semboyannya adalah mencari kekayaan, kemudian yang kedua kekuasaan, kejayaan, dan yang ketiga adalah penyebaran agama. Itu empat hal dari motivasi mereka datang ke Indonesia. Nah, bagaimana proses kedatangan mereka ke Indonesia? Proses datang mereka ke Indonesia itu adalah Portugis itu pertama, kalau kita lihat mereka prosesnya diawali dari bangsa Portugis, sama tadi bertujuan untuk mencari rempah-rempah, dan kemudian mereka berbondong-bondong dengan perahu atau kapal pada waktu itu, yang memang kalau kita lihat, kita saksikan masih ada layarnya, jadi memang masih menggunakan layar, dipimpin oleh Francisco Serrao dan Antonio de Abreu. Di kapal itu akhirnya sampai ke Indonesia. Di kedatangannya prosesnya itu.
Kemudian disusul oleh Spanyol. Armada Spanyol yang pada tahun 1522 itu dipimpin oleh Sebastian de Cano. Sebastian de Cano. Mereka tiba di Maluku dan bangsa Spanyol pada waktu itu kemudian bersekutu dengan kerajaan Tidore. Tidore yang pada waktu itu bersaing dengan Ternate atau di apa istilahnya dibenturkan dengan Ternate yang pada waktu itu didukung oleh Portugis. Jadi sesama bangsa Eropa saling berebut kekuasaan dalam ini. Ketika Spanyol datang, mereka datang kemudian menemui tokoh-tokoh Tidore yang pada waktu itu terprovokasi untuk kemudian bisa melawan Ternate yang pada saatnya didukung oleh Portugis. Nah, berikutnya adalah rombongan ke Maluku sama, tepatnya tahun 1577 di Inggris di bawah kekuasaan atau dipimpin Francis Drake. Nah, yang terakhir adalah Belanda. Jadi armada Belanda yang pertama kali itu di Banten ini di Jawa. Siapa yang memimpin? Cornelis de Houtman. Cornelis de Houtman yang memimpin penjelajahan yang dilakukan oleh Belanda, tepatnya 1596. 1596 inilah yang sebetulnya mulai munculnya kata-kata kita pernah dijajah Belanda 3,5 abad di sini. Jadi 1596 Cornelis de Houtman menginjakkan kaki di kerajaan Banten yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Nah, kemudian rombongan kedua juga diikuti oleh Jacob van Nix yang kemudian berhasil membangun hubungan dengan Banten. Jadi ini gambaran bagaimana proses kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Oke, itu kaitannya dengan proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Nah, lebih rinci bisa kalian buka di buku paket kalian ya, bagaimana proses kedatangannya mulai dari motivasinya, dan yang kedua adalah proses mereka menginjakkan kaki di wilayah Indonesia. Oke, pertemuan pertama kita sampai di sini dulu. Kita masuk ke nanti pada masa kekuasaan VOC dan bagaimana mereka saling memperebutkan hegemoninya, keunggulan mereka untuk menguasai Indonesia. Itu anak-anakku sekalian kaitannya dengan materi selama setahun itu dan bab pertama yang akan kita kaji dan sudah kita kaji. Oke, kita ngomong-ngomong masalah kolonialisme, imperialisme. Ini saja nih apa toh? Kolonialisme itu sebetulnya apa itu kolonialisme? Apa itu imperialisme? Nah, ini menjadi catatan bagi kalian. Cari apa yang kemudian disebut makna atau definisi dari kolonialisme. Yang kedua, definisi dari imperialisme. Saya tunggu komentar kalian di sini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami. Oke, itu aja pengantar saya untuk pertemuan kali ini. Nanti silahkan kerjakan di kolom komentar ya, kolom komentar kaitannya dengan pembelajaran kita kali ini. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.